Aloha Sobat Milenial, apa kabar nih semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat, sentosa, senantiasa. Amin ya robbal alamin. Dan pastinya kalian ditemenin lagi nih sama dua host kesayangan kalian, yaitu aku Rahmawati dan juga Nuka Azita di sini. pastinya hanya di items informasi ke teman-teman milenial di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Wah, seger banget Ayu hari ini aku ngeliat kamu. Iya dong, nih Nuka juga nih. Kita temanya hari ini lagi hijau-hijau gitu ya. Kan? Biar cerah, biar semangat nemenin kalian semua 30 menit ke depan. Bener banget, tapi sebenarnya Kak, meskipun aku kelihatan semangat nih ya, tapi kok rasanya agak lapar gitu sekarang nih. Kayak butuh asupan makan gitu. Bener, dan pastinya kalau misalkan ngomongin masalah makan kadang kan kita suka BM ya. Aduh cewek itu lagi pengen ini, lagi pengen itu. Untungnya ya sekarang tuh restoran-restoran tuh jadi makin banyak ya. Dan kalau misalkan ngomongin masalah makan ya bisa kita cewek terutama pas lagi masa-masa mau agak-agak datang bulan gitu ya. Ya suka banyak ya jadinya. Suka BM juga biasanya. Nambah nafsu makan ya sih. Tapi untungnya sekarang tuh udah banyak banget ya Kak ya restoran-restoran di sekitar kita yang banyak banget tipenya nyajiin berbagai macam makanan juga nih. Bener banget, jadi kita udah nggak usah khawatir lagi kalau kalian lapar di tempat kerja ya kan atau lagi di luaran, nggak perlu nunggu pulang sampai di rumah, sekarang udah banyak restoran menyajikan makanan. Betul banget, tapi nggak cuma buat memenuhi perut kita yang keroncongan aja, kadang restoran itu bisa jadi prestis juga ya. Iya, tempat nongkrong yang asik gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya oh lagi hype banget nih, terus udah datang ke sini terus jadi kayak, dia udah datang ke sini, dia datang ke sini, kayak gitu ya. Jadi kepengen gak sih ikut-ikutan? Iya, bener banget. Emang deh kita ini latah ya sebenarnya guys. Bener, nah tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah restoran nih ya, yang sekaligus juga jadi topik perbincangan kita di segmen kali ini. Bener banget di episode kali ini ya, kita bakal bahas restoran guys. Betul, tapi ini millennials kira-kira ada yang udah tahu belum sih pengertian dari restoran sendiri itu apa sih sebenarnya? Apa sih Yu sebenarnya restoran itu? Jadi sebenarnya nih ya secara garis besar seperti yang udah kita tahu bahwa restoran ini adalah tempat bisnis yang menyiapkan sajian makanan dan juga minuman kepada para pelanggannya dan biasanya dipatok dengan harga tertentu. Nah makanan ini umumnya disajikan dan dimakan di tempat, tapi kalau sekarang nih ya terutama di masa pandemi kayak gini banyak juga yang cuma bisa di take away aja biasanya. Oh iya, karena memang ini peraturan dari pemerintah juga ya untuk mengurangi tingkat penularan COVID-19. Iya, nggak boleh berkerumun di restoran. Nggak boleh berkerumun, hanya dibatasin sekarang. Betul. Nah, ternyata kalau ngomong-ngomong restoran, tahu nggak sih pertama kali restoran munculnya di negara mana? Nggak tahu aku, Indonesia salah kali ya. Kayaknya nggak deh. Enggak ya? Kayaknya enggak deh. Jadi ternyata restoran pertama kali muncul itu sekitar tahun 1100 Masehi di Cina yuk. Jadi ini di Tiongkok ya, sebenarnya. Jadi kalau restoran pertama yang ada di dunia ini. Terus gimana lagi Kak sejarahnya? Nah ini ketika kota-kota di Hangzhou dan Kaifeng memiliki populasi perkotaan yang sangat padat. Jadi dari situ awalnya minta tuh dari para pedagang di awalnya. Oh gitu, tapi ya memang kalau Tiongkok ini berarti udah punya influence tinggi dari dulu ya sampai memang sekarang ya. Gak heran ya. Ya kan? Dan ini juga akhirnya menginfluence negara tetangganya nih ya, yaitu Jepang. Dan akhirnya ini di Jepang juga ada budaya restoran yang muncul dari tradisi kedai teh di tahun 1500-an Masehi. Waktu itu nih para koki menciptakan sebuah tradisi yang menyajikan seluruh menu, tapi nggak cuma jual makanannya aja, tapi di sana itu juga menjual kisah, cerita maupun legenda yang ada di Jepang. Dan akhirnya ternyata nggak cuma di Asia aja, ternyata ini juga diadaptasi juga oleh Eropa. Dan di Eropa sendiri biasanya hidangan yang disajikan itu akan dimakan oleh pelanggan di muka umum. Biasanya nih ya makanannya ini cuma dihidangkan ketika makan siang aja dan gak ada menu spesifiknya. Jadi kalau misalkan di Jepang kita kenal konsep namanya omakase, kurang lebih kayak gitu kali ya. Oke, baik. Benar.
Nah, ini kan tadi dari Jepang, terus modern di Prancis juga muncul nih akhirnya. Oke. Mulai muncul nih di Prancis, di Paris ya kan. Jadi setelah revolusi Prancis ternyata gitu. Nah, saat itu menu yang disediakan hanya kaldu. Kenyang nggak tuh ya kira-kira ya? Makan kaldu doang. Kayaknya kembung deh. Kita ngebayangin gak sih ada restoran cuman jual kaldu. Seenak apa itu ya kira-kira? Ya walaupun enak tapi worth it nggak ya? iya gitu kan, kita kan lapar ya gitu kan, kaldu kayaknya buat kembung deh, iya kayaknya. Nah terus akhirnya restoran-restoran di Paris atau Perancis ini mulai berevolusi nih akhirnya. Terus menjadi restoran besar dengan pilihan menunya beragam. Kayak kita tahu sekarang kan banyak makanan-makanan western ya kan. Tapi kalau misalnya ada satu restoran zaman sekarang yang nyajiin kaldu doang, kayak aku bakal mikir berkali-kali sih untuk datang ke sana. Iya kan? Atau enggak mungkin bisa jadi ide buat restoran zaman now kali. Bisa aja sih dengan sebenarnya. namanya kaldu revolusi. Waduh, atau bisnis luka nanti ya. Bisa jadi. Iya bisa jadi bisnis kaldu revolusi. Oke. Bener banget. Nah tapi ya Kak, ternyata ini kalau misalkan kita lihat restoran-restoran ini kan biasanya ya udah makan aja gitu. Tapi ternyata sebenarnya restorannya ada beberapa jenis juga nih yang mungkin kita semua belum terlalu aware Kak. Iya. Nah, apa tuh? Yang pertama yang paling sering kita semua temuin juga, yang mungkin juga kita sering banget makan, yaitu restoran cepat saji atau fast food nih. Dan biasanya ini juga populer banget di kalangan masyarakat umum karena memang banyak banget restorannya dan juga harganya affordable. Dan restoran ini sangat digandrungi masyarakat karena tadi itu selain harga dan juga banyak, biasanya tempatnya ini juga bisa menyajikan makanan dengan cepat. Jadi kita tuh nggak perlu nunggu lama sesuai dengan namanya tadi fast food. Iya, nah itu banyak tuh. Biasa kita jadi hobi nih anak zaman sekarang nih. Coba deh makan dikit fast food. Iya, karena ya yang kan? rasanya tuh udah pasti enak nggak sih sebenarnya? Iya, padahal sih itu aja ya. Iya. Kadang kangen juga gitu Iya, kan iya. fast food. Nyium baunya aja udah pengen deh jadinya. Tapi harus makan sayur juga ya sama Iya dong, biar ada serat dan proteinnya juga. Dan next ini kita bakal ada jenis restoran yang namanya fast casual dining. Nah, restoran ini menawarkan pilihan yang lebih sehat dan bahan makanan yang digunakan ini adalah produk yang masih fresh. Jadi baru dimasak saat kita pesan gitu. Dan interior restoran biasanya ini sangat nyaman sehingga dapat membuat para pelanggan bersantai dan menikmati makanan. Dan menu yang ditawarkan biasanya lebih beragam daripada jenis restoran fast food. Oke, jadi Ada tumis-tumisan, sayur, seafood juga, bakar-bakaran biasanya kalau restoran-restoran casual gini nih. Gitu. Jadi kalau misalkan mau kumpul keluarga, berarti lebih cocok tuh yang ke Fast casual ini ya. Iya benar, karena bisa bawa banyak orang, kalian teman-teman juga bisa. Dan kalau misalkan seleranya nggak cocok, pilihannya banyak. Iya, ya kan? pilihan dan porsinya juga lumayan besar gitu guys. Nah selanjutnya nih ya, ada tempat-tempat yang biasanya nggak cuma jadi tempat buat makan aja, tapi juga untuk nongkrong bahkan untuk kerja. Tidak lain tidak bukan adalah kafe. Jadi kalau misalkan kalian ke kafe biasanya sih ya bukan untuk makan berat yang sampai kenyang gitu. Biasanya kalian itu cuma makan hidangan-hidangan manis aja penutup ya, kayak roti, pastry, terus kemudian teh, kopi, yang kayak gitu-gitu aja sih. Ya, apa kentang goreng biasanya menemani tuh ya cemil-cemil sambil kerja bikin tugas ya kan. Nah selanjutnya nih ada casual style dining. Restoran gaya casual ini menawarkan harga yang cukup terjangkau. Restoran style dining ini hadir dalam berbagai tema makanan mulai dari seafood, Chinese hingga Italia. Wow, ini jadi kalau misalkan kita mau agak-agak mengeksplor juga dengan budget yang agak lebih gitu ya, biasanya di casual style dining ini. Iya, betul banget. Nah, selanjutnya nih ya, kita yang paling atas dan mungkin juga kalau misalkan kita kesini terus setiap bulan agak boncos gitu ya. Karena lumayan mahal ya. Bener, yaitu adalah fine dining. Nah, biasanya adalah restoran dengan konsep yang sangat mewah. Menunya juga pastinya macam-macam dengan bahan baku yang seger-seger dan berkualitas.
Dan ini juga biasanya bukan cuma menjual makanannya aja, tapi ambience-nya juga biasanya dijual. Iya. Gitu. Jadi kenyamanannya sih mungkin bisa kita dapat ya. Benar. Walaupun harganya memang agak-agak mengocek ya. Biasanya mungkin kalau kesini untuk special occasion ya, kayak ulang tahun, anniversary gitu-gitu. Betul. Ya, tadi kira-kira kalau kalian lebih suka makan di restoran yang tipe yang mana nih yang Danuka dan Ayu sebutkan? Mungkin boleh bagi-bagi komentar ya kan? Atau mungkin ada yang mau kasih masukan nama-nama lain atau konsep baru mungkin dari sebuah restoran seperti apa? Boleh banget berbagi loh dengan kita. Siapa tahu ide kalian bisa kita nanti juga jadi ide kita buat kita bawakan ya. Bener banget. Nah, makanya langsung aja di komen di bawah ini. Dan pastinya kita juga akan bahas banyak banget hal lainnya tentang restoran. Tapi di segmen selanjutnya, bener nggak Kak? Bener banget Ayu. Makanya jangan kemana-mana untuk kalian, tetap stay tune di Items Informasi Informasi ke teman-teman milenial.